Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal, sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Berikutnya, cara berpidato ada 3 macam, yaitu dengan menggunakan naskah, artinya berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menggunakan catatan kecil, yaitu berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato. Yang ketiga adalah tanpa teks ya, artinya seseorang yang berpidato itu sudah menguasai apa yang mau disampaikan. Nah, bagi pemula dalam berpidato sebaiknya menggunakan teks atau naskah supaya bisa lancar dalam menyampaikan apa yang disampaikannya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato adalah sebelum berpidato, bacalah naskah dan memahami isinya. Kemudian, mengetahui hal-hal yang penting seperti tujuan, ada nama acara dan undangan yang hadir dalam naskah. Misalnya kalau kalian nanti kelas 6, teman kalian ada yang menjadi perwakilan untuk berpidato mengenai perpisahan sekolah. Yang ketiga adalah lafal atau pengucapan kalimat harus jelas. Selanjutnya ada intonasi atau penekanan kalimatnya juga harus tepat. Sikap yang sopan dan tidak kaku. Dan yang terakhir adalah pandangan mata itu jangan selalu terarah pada naskah ya. Ini bagi yang menggunakan naskah, sesekali mata diarahkan kepada hadirin yang datang. Kemudian, apa saja sih langkah-langkah dalam menyusun pidato itu? Nah, yang pertama ini harus menentukan tema atau pokok pembicaraan ya. Tema ini disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakangi pidato. Misalnya ini, untuk acara perpisahan, nanti kamu bisa menyampaikan tema berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar. Kemudian, kalian nanti membuat pokok-pokok atau isi yang akan disampaikan dalam pidato. Menentukan tujuan pidato, nah tujuannya nih bermacam-macam ya. Misalnya ini untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu ya, bisa menghibur, kemudian menjelaskan sesuatu atau mempengaruhi pendengar. Selanjutnya nanti harus menyusun kerangka pidato. Nah, dalam menyusun kerangka pidato harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama nih harus ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu seperti salam pembuka ya, seperti ucapan syukur kepada Tuhan, ya, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah datang misalnya gitu dan menyampaikan tujuannya pidato. Untuk isi ini, isi pidato berisi uraian materi pidato atau isi itu harus sesuai dengan tema. Sebagai penutupnya, berisi kesimpulan ya, atau bisa saran, kritik atau harapan ya, bisa juga ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Dan yang terakhirnya itu harus ditutup dengan salam. Kemudian nanti setelah kerangkanya dibuat, kemudian mengembangkan kerangka pidato untuk menjadi naskah pidatonya. Selanjutnya pada materi IPA mengenai pubertas nih. Nah, apa sih perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas nih? Nah, ini saya sertakan ada 10 ya. Nah, yang pertama nih paling gampang. Badan yang pertama ini sebelum masa pubertas itu badan masih pendek ya. Tapi kalau setelah masa pubertas itu badan cepat tinggi. Kemudian belum muncul jakun ya sebelum pubertas. Tapi setelah pubertas itu muncul jakun di leher ya. Ini hanya untuk laki-laki aja. Kemudian ada tumbuh kumis, tumbuh rambut pada ketiak. Nah, ini secara psikologis nanti kalian akan tertarik dengan lawan jenis. Kemudian dada membidang. Nah, muncul jerawat ya. Suaranya membesar. Nah, kemudian kalian nanti akan mengalami bau badan ya. Makanya kalian harus menjaga kebersihan badan. Selanjutnya yang ke-10 ini mengalami mimpi basah ya. Ini kalau yang mimpi basah itu secara primernya ya. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, yang pertama nih, tumbuh rambut halus pada ketiak, suara melengking, pinggulnya melebar,
kulitnya tambah halus, payudara mulai tumbuh, muncul jerawat. Nah, secara psikologis itu akan tertarik dengan lawan jenis dan mengalami menstruasi. Oke, berikutnya. Bagaimana sih cara menyikapi pubertas ya? Nah, yang pertama, kalian itu harus rajin beribadah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kebersihan tubuh. Nah, apalagi kalau udah masuk masa pubertas itu kalian akan mengalami bau badan ya. Jadi harus menjaga kebersihan tubuh, makan makanan yang sehat, menggunakan deodoran dan sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Kemudian hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis ya, karena sudah mulai menstruasi atau mimpi basah, kalian itu harus berhati-hati dalam bergaul. Kemudian memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kalian ya, jadi menghindari tontonan yang dewasa seperti itu.